awal film kita, diperlihatkan si Kong yang lagi lari-lari santai di Hollow Earth karena dikejar anjing purba. Tapi bukannya takut, Kong malah pasang jebakan batu dan bikin anjing-anjing itu pada penyet. Sayangnya, abis makan enak, si Kong malah meringis kesakitan. Usut punya usut, ternyata si monyet ini lagi sakit gigi berlubang. Kong akhirnya naik ke permukaan bumi lewat portal Monarch buat minta ganti gigi. Di sana ada Trapper, dokter hewan paling santuy, yang langsung masang gigi palsu titanium ke mulut Kong. Nah kan, makin ganteng lu bang, pikir si dokter. Sementara itu, di Roma, si kadal listrik alias Godzilla lagi asik pembantaian monster, Scylla. Abis ngebantai, Godzilla bukannya pulang malah rebahan tidur di dalam Colosseum kayak kucing rumahan. Kong balik ke Hollow Earth dan nemuin wilayah baru yang belum pernah dia jamah. Di sana dia ketemu sama monyet bocil yang berwarna oranye keriting namanya Zuko. Si bocil laknat Zuko ini pura-pura baik, tapi ternyata mau ngejebak Kong pakai komplotannya. Mereka kira Kong monyet biasa, tapi bukannya Kong yang kalah, mereka malah mendapat bogem mentah dari Kong. Zuko mencoba menyerang, namun Zuko malah dipegang kakinya, terus dijadiin senjataan buat gebukin teman-temannya sendiri. Di dalam kondisi yang kritis, Kong masih punya jiwa besar, namun bukannya musuh terima kasih. Malah ingin ngebantai Kong lagi. Bodoh lu monyet. Kong berhasil menemukan Zuko, dan Kong meminta Zuko untuk mengantarkan ke tempat pemukiman para monyet berada. Mereka berjalan berkilo-kilo, beras mahal, sampai di mana Kong melihat banyak kehidupan yang baru yang belum pernah Kong lihat. Di tengah perjalanan mereka menemukan danau, hingga otak Zuko yang licik mencoba meminta Kong untuk mengikutinya mandi. Entah apa yang ada di danau tersebut. Di danau tersebut Zuko berharap Kong bisa mati dan Zuko bisa kabur darinya. Dan benar saja, tiba-tiba sesuatu mendekat. Setelah bocil Zuko itu kapok, dia akhirnya nganter Kong ke pemukiman, di mana monyet-monyet tertindas itu berada. Di sini Kong benar-benar melihat monyet-monyet lain yang tertindas, dijadikan budak untuk kerja paksa. Udah kerja banting tulang gajian, malah kurang bro. Jiwa pemimpin Kong benar-benar melekat. Kong tidak tinggal diam melihat kekejian di depan matanya, hingga Kong memukul monyet yang menindas tersebut. Disinilah Kong ketemu bos besarnya, Scar King, monyet pirang senior yang mukanya kaya belum bayar utang. Judes dan tukang peras keringat orang. Bukannya kenalan, Scar King malah membuka mulut Kong dan ngetawain gigi besinya Kong. Dengan biadabnya Scar King menendang saudara Zuko hingga terjebur ke kawah yang panas. Disinilah baku hantam terjadi.
Karena terpojok Scar King ngeluarin peliharaan rahasianya. Shimo, kadal es giant yang bisa membekukan apa aja. Disinilah Kong harus kena apes, tangan si Kong sampai kena frostbite gara-gara napas esnya Shimo. Beruntungnya Kong langsung kabur, dibantu si bocil Zuko yang mulai sadar kalau Kong itu baik. Di permukaan bumi, Godzilla lagi mode ngerampok energi. Dia ngepruk monster air Tiamat di kutub utara cuman buat nempatin rumahnya dan nyerap energi radiasi. Godzilla yang tadinya hijau berubah jadi kadal pink neon. Glow up. Tim Monarch, Jia, Bernie, Ailena nemuin peradaban suku Iwi di dalam bumi yang komunikasi pakai telepati. Pas tim Monarch sampai di kerajaan suku Iwi Subterranean, seluruh warga di sana langsung nunduk dan ngagungin Jia. Jia disambut kayak anak yang diramalkan. Usut punya usut kawan-kawan, si Jia ini ternyata bukan bocah sembarangan. Dia ini ibaratnya dapat notifikasi panggilan khusus dari server pusat suku Iwi. Pas nyampe di peradaban bawah tanah, Jia langsung disembah-sembah kayak sultan muda. Di sisi lain, Kong naik ke Mesir dan memanggil Godzilla. Kong maksudnya mau mengajak aliansi, tapi Godzilla yang baru bangun tidur langsung emosi. Lu ngajak ribut lagi monyet? Si kadal benar-benar langsung seruduk aja. Baku hantam sengit terjadi di dekat piramida. Kiting aja Kong tangan kadal pendek. Kong sempet ngebanting Godzilla pakai sarung tangan mekanis barunya, Bionic Arm. Kong berhasil buat Godzilla susah bangun dan menariknya. Tapi di sini Godzilla keburu ngeluarin napas pinknya. Tiba-tiba, Mothra muncul. Kupu-kupu raksasa ini ngebuatin Godzilla adem dan ngasih tahu, "Woi kadal, dia tuh mau minta tolong, bukan mau ngerampok lapak lu." Godzilla akhirnya mau diajak kerjasama. Godzilla, Kong, dan Mothra turun ke Hollow Earth. Perang meletus lawan Scar King dan pasukannya. Di tengah perang, alat pengatur gravitasi suku Iwi rusak. Semua monster perang sambil melayang-layang tanpa gravitasi. Si Kong sibuk ngeplak Scar King. Godzilla sibuk gigit-gigit Shimo di udara. Mothra membantu mereka, ngebantai para keroco-keroco yang merusak tatanan dunia permonsteran. Di tengah pertempuran yang epik, Zuko benar-benar terdesak. Sedangkan kadal listrik bertempur di udara melawan Shimo. Kong melawan Scar King, sedangkan Zuko masih melakukan aksi melayang dengan anak buah Scar King. Sedangkan Mothra berhasil menyelamatkan pesawat Bernie. Namun di tengah pertempuran, Scar King berhasil kabur lewat portal menuju kota Rio de Janeiro, Brasil. Di kota Brasil suasana nampak tenang. Para warga sedang asik berjemur untuk menghitamkan kulit. Namun tiba-tiba keasikan mereka pecah. Scar King tiba di sana dan membuat para warga kota berhampuran. Ditambah lagi Shimo membuat langit beku hingga seisi kota jadi kota batu es. Di tengah kekacauan Kong, datang langsung memberi pukulan keras ke Scar King. Disusul kadal listrik yang tangannya imut membantu. Seketika kota Brasil berubah menjadi area tempur para Titan. Manusia seolah kayak semut di hadapan mereka. Di sisi lain Zuko meluncur dan membawa kapak Kong untuk menuju dunia manusia. Di pertempuran ini Kong benar-benar kerja keras
Namun Godzilla datang membantu, hingga pada di momen tertentu, batu berlian yang Scar King bawa untuk menundukkan Shimo terjatuh. Godzilla dengan listriknya menyudutkan Scar King. Namun Scar King sangat lihai dan berhasil mengiting Kong. Di tengah aksi saling rebut batu permata, tiba-tiba Zuko datang. Batu tersebut berhasil pecah. Namun aksi baku hantam masih berlanjut sampai di mana Zuko membalikan keadaan dan membuat Scar King berubah menjadi batu. Kong kemudian menghancurkan Scar King. Godzilla akhirnya kembali mengeluarkan listriknya untuk merubah kota Brazil kembali normal. Akhirnya semua berakhir. Dunia kini tertolong dari kehancuran, dan Godzilla balik tidur santuy di Colosseum. Kembali ke mode kucing. Kong, Zuko, dan Shimo balik ke Hollow Earth, membebaskan semua monyet, dan Kong resmi jadi raja baru mereka. Tamat.